Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat ampunan dan keridhaannya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga sampai kepada sahabat keluarganya hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauhnya ya, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan Angiospermae ya. Masih ingat apa itu tanaman Angiospermae? Yaitu tanaman berbiji tertutup. Nah, untuk Gymnospermae kita akan bahas ya pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya untuk Gymnospermae yaitu kebalikannya, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka. Dari asal katanya gymnos, terbuka atau telanjang, sperma artinya biji. Nah, jadi dikatakan tumbuhan berbiji terbuka yaitu tumbuhan yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah. Jadi tidak ada daging buahnya ya. Nah, itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada ciri-ciri secara umum tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama seperti tadi, bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah. Nah, pada umumnya di sini ada yang berbentuk perdu atau pohon ya. Nah, dan kebanyakan ya jarang ya yang berupa tanaman herba ya. Kemudian di sini mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Jadi sudah termasuk Cormophyta ya. Jadi sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian di sini perakarannya tunggang sama ya seperti pada Angiospermae. Kemudian di sini daunnya sempit, tebal, dan kaku ya. Jadi pada beberapa tanaman kelompok Gymnospermae ini ya ada yang tebal dan kaku ya. Kemudian di sini tulangan daunnya beraneka ragam ya. Tulangan daunnya tidak beraneka ragam ya. Jadi tidak terlalu banyak macamnya ya. Kemudian di sini tidak memiliki bunga sejati. Jadi belum bisa dikatakan memiliki bunga sejati ya. Karena di sini masih dalam bentuk alat kelaminnya terpisah, yaitu masih dalam bentuk stropilus ya, terunjung. Nah, jadi di sini sperma sel kelamin jantan menuju sel telur ya atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji ya. Oke, kemudian di sini untuk Gymnosperma ini memiliki batang tegak lurus bercabang-cabang, daunnya jarang yang berdaun lebar ya. Tapi ada sebagian yang sudah memiliki daun yang lebar ya. Kemudian juga di sini jarang yang bersifat majemuk ya untuk daunnya, kebanyakan daun tunggal ya. Tapi ada juga yang daunnya majemuk ya. Sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Ya, oke. Nah, untuk pengelompokannya di sini Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelompok, 4 divisi atau 4 kelas ya. Kita sebut saja 4 kelas. Ya. Kita lihat ini sini tingkatan klasifikasinya dimulai dari kerajaannya, divisi ya, kelas, ordo, bangsa ya atau famili, suku, genus, marga, spesies, jenisnya, varietas atau variasinya ya.
Jadi di sini ya kita bagi di sini ternyata terbagi menjadi 4 kelompok besar ya, dari setingkat divisi atau kelas. Jadi dari atas tentunya ya. Nah, tentunya di sini akan terbagi lagi ya kalau untuk dilihat keseluruhan. Tapi di sini secara umum saja ya, pembagiannya tingkat kelas saja. Di sini yang pertama ada Sikadophyta ya atau Sikadidae ya. Contohnya pada tanaman pakis haji ya seperti itu ya. Kemudian ada Coniferophyta, conifer yaitu tumbuhan runjung ya seperti pinus ya, mara ya, camar ya. Kemudian yang ketiga ada Gingophyta atau Gingodidae. Jenisnya di sini berasal dari Cina yaitu Ginkgo biloba. Yang keempat yaitu kelompok kelas Genetophyta. Di sini terbagi menjadi 3 genus. Ada Genetum, ada Welwitz, dan Ephedra. Nah, tetapi yang familiar di kita yaitu ada Genetum ya, yaitu mengenai melinjo ya dan beberapa kerabatnya atau tangkil ya, yang mudah kita jumpai ya, atau kita lihat di lingkungan kita ya. Nah, yang pertama yaitu kelas Sikadidae ya atau Sikadophyta. Jadi di sini nah untuk Sikadidae itu tingkat kelas ya. Jadi di sini ciri khasnya nah, batangnya tidak bercabang ya. Sudah jelas ya di sini jadi lurus ya. Tumbuhannya ke atas vertikal ya batang utamanya. Daunnya majemuk di sini ya. Jadi sudah hampir mirip seperti daun kurma ya atau kelapa ya, sudah ada pelepahnya di sini ya. Kemudian di sini dikatakan tumbuhan berumah dua, artinya sudah memiliki alat kelamin masing-masing ya. Tetapi berbeda pohon, misalnya yang satu pohon berkelamin jantan, yang satu pohon berkelamin betina. Ya, itu dilihat dari alat kelaminnya ya, Strophyllus ini ya. Nah, baik dari jantan dan betinanya ya, seperti itu. Nah, di sini ya untuk dilihat dari runjungnya di sini ada 3 jenis ya. Ada yang Cichas revoluta, Cichas rumpi ya, ada Cichas circinalis. Oke. Nah, untuk yang kedua di sini ada kelompok conifer ya. Coniferophyta ya. Sini termasuk kelompok tanaman-tanaman yang memiliki daunnya seperti jarum ya. Jadi lurus ya si daunnya itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini cirinya di sini ciri yang umum ya. Seperti daunnya seperti jarum, kemudian reproduksinya dibantu oleh angin ya. Jadi untuk penyerbukannya dibantu dengan angin. Jadi saat sel kelamin jantan telah matang, sel kelamin tersebut akan tertiup oleh angin menuju kelamin betina untuk membuahi katesa. Di sini dikatakan tanaman konifer ini adalah tanaman yang bisa terlihat hijau sepanjang tahun ya. Selama si bagian daunnya itu masih berfungsi ya, dia itu akan terlihat hijau ya. Jadi mau musim kemarau atau mau musim hujan tetap terlihat hijau ya, selama si daunnya itu masih aktif ya atau masih berfungsi, makanya dinamakan dengan tumbuhan evergreen ya. Kemudian di sini contohnya ya seperti tanaman pinus ya, ataupun cemara juga ya, kemudian damar ya, dan yang lainnya. Di sini ya, jadi ini contoh secara umum ya, jadi bukan secara khusus, secara umum ya. Jadi di sini mereka juga memiliki alat kelamin drobilus ya, antara betina dan jantan.
Jadi bisa terlihat ya bedanya, kalau jantan itu biasanya ukurannya lebih kecil ya. Kemudian terdapatnya serbuk-serbuk ya. Kemudian untuk yang betina itu terdapatnya ya bakal-bakal biji yang lancip-lancip seperti ini ya. Ini sudah jelas, ini bisa dikatakan tertulis betina ya. Ini bedanya ya, karena memiliki bakal biji di dalamnya. Nah, untuk aplikasi lebih lanjut nanti ke manfaat ya ini. Jadi banyak si pohon pinus ini ya yang diambil getahnya ya untuk diolah ya, seperti itu. Nah, untuk Gingodidae ini juga ya termasuk tanaman Gymnospermae ya, tapi di sini yang masih ada yaitu tanaman Ginkgo biloba ya, berasal dari Cina ya. Jadi buahnya mirip seperti buah duku ya atau pisitan. Tapi di sini berbeda ya, daunnya seperti kipas ya. Tapi sudah dalam bentuk pohon yang besar ya, bisa terlihat ya, besar. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk pohon tinggi ya. Daunnya bertangkai, sudah jelas di sini bentuknya kipas, kemudian tulang daun yang bercabang-cabang ya. Nah, jadi banyak cabangnya ya. Kemudian di sini bijinya mempunyai kulit keluar yang berdaging. Jadi sudah memiliki daging buah ya di sini. Kemudian kulit dalamnya keras, daunnya dapat dijadikan obat. Jadi untuk tanaman ini ya, jadi untuk pembuahannya sempurna ya, sudah ada bakal buahnya. Tapi di sini masih belum dikatakan sempurna ya, karena masih dalam bentuk strobilus ya. Di bagian alat kelaminnya ya. Jadi belum bisa dikatakan punah atau masih dalam bentuk strobilus. Makanya dikelompokkan ke dalam tumbuhan Gymnospermae. Kemudian baik dari daun dan bijinya juga ini sangat bermanfaat ya bagi kesehatan ya, untuk pengobatan asma, tekanan darah ya untuk daunnya. Sedangkan untuk bijinya itu untuk meningkatkan suplemen ya, meningkatkan fungsi kerja otak ya di sini. Untuk meningkatkan daya ingat. Jadi di sini juga untuk Ginkgo biloba ini ya. Ginkgo biloba ini untuk tanaman yang berumah dua. Jadi maksudnya antara serbuk, sari dan bakal bijinya dihasilkan dari tumbuhan yang berbeda atau dua tumbuhan. Oke, jadi di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu Genetinae ya. Oke, Genetaceae ya. Jadi kelompok Genetaceae. Jadi di sini untuk tumbuhan ini ya, yaitu kelompok tumbuhan ya yang bisa kita jumpai itu untuk genus Genetum ya. Genetum Genemon ya, melinjo. Nah, jadi ini untuk pohon tangkil ya, untuk kelompok Genetaceae. Jadi di sini tumbuhannya berumah dua, dalam artian memiliki organ kelamin jantan dan betina yang terpisah. Oke, kemudian di sini daunnya berbentuk oval lonjong dan duduk daunnya berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip ya. Sudah jelas ya, ini berhadapan ya. Jadi ke kiri ke kanan ya, jadi daunnya seimbang ya tumbuhnya. Untuk kelompok Genetum ya atau melinjo. Kemudian di sini juga ada yang sudah bisa mengatakan ya si strobilusnya ini ya, nah, bisa dikatakan bunga ya, tapi belum sempurna. Kemudian untuk yang lain ada Welwes, Ephedra itu biasanya itu bisa dijumpai di daerah gurun ya.
seperti itu. Tapi yang mudah kita jumpai yaitu di Indonesia itu yaitu tentang melinjo atau genetum ya, bagian dari Genetaceae ya. Jadi di sini daunnya sudah sempurna ya, cuman ini deh si bunganya itu masih bisa dikatakan strobilus, makanya tergolong ke dalam tumbuhan gymnospermae ya. Seperti itu. Nah, untuk perkembangbiakan gymnospermae bisa kita lihat di sini sama ya. Karena ini termasuk tumbuhan berbiji juga ya, berarti dia ada yang dinamakan dengan serbuk sari dan bakal biji di sini ya. Nah, sama-sama mereka itu memiliki sel induk ya. Di sini untuk bagian apa ini strobilus jantan dan ini strobilus betina ya, sama-sama memiliki bakal induk ya untuk pembelahan. Nah, untuk bakal induk apa ini serbuk sari namanya mikrosporangium ya. Dia juga akan melakukan pembelahan ya untuk menghasilkan ya mikrospora yang haploid ya. Nah, tentunya dia itu melakukan pembelahan ya di dalam sel induk mikrosporangium. Kemudian di bakal biji juga di sini itu terdapatnya megasporangium atau sel induk bakal sel telur ya. Dia juga melakukan ya pembelahan ya sama meiosis ya, menghasilkan ya gametofit betina tentunya ya, atau yang menghasilkan sel telur atau egg ya, dari apa, dari megaspora ya. Megaspora ya menjadi megasporofit yang haploid atau si telur N ya. Nah, untuk mikrosporangarium itu berkembang menjadi gametofit jantan ya, archegonium ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu ya, mereka itu akan melakukan fertilisasi ya antara ya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Seperti itu ya, dilakukanlah fertilisasi ya sehingga dihasilkanlah ya embrio ya untuk membentuk biji yang sejati. Kemudian juga di sini dibentuknya ya apa ini tanaman baru ya. Nah, untuk lebih jelas ringkasnya di sini sudah ada peta konsepnya, yaitu tumbuhan gymnospermae yang diploid ya. Mereka membentuk dua organ kelamin ya, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina ya. Nah, masing-masing memiliki sel induk tersendiri ya, untuk calon serbuk sari, untuk calon sel telur ya. Nah, dia itu membelah secara meiosis ya, menghasilkan mikrospora yang haploid dan megaspora yang haploid. Menjadi gametofit jantan, gametofit betina ya. Berkembang menjadi archegonium, antheridium ya, itu. Nah, kemudian berkembang lebih lanjut untuk bagian jantan menjadi spermatozoid dan untuk yang betina menjadi sel telur. Kemudian dia bertemu ya dengan bantuan angin ya atau air ya, membentuk sebuah zigot, berkembang menjadi embrio dan berkembang menjadi biji. Lebih lanjut dia kalau sudah matang bijinya bisa tumbuh menjadi tumbuhan gymnospermae kembali menjadi anak ya. Nah, ini ya untuk pemaparannya bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya untuk reproduksi gymnospermae itu termasuk reproduksi yang menghasilkan atau yang melalui proses pembuahan tunggal ya, karena melibatkan satu inti sperma dan satu sel telur, intinya seperti itu ya.
Nah, untuk manfaatnya di sini Gymnospermae ya banyak sekali ya. Ini ada sebagian kecil yang bisa dipaparkan ya. Yang pertama, bisa digunakan bahan bangunan, jelas ya. Kalau sudah tumbuhannya dalam bentuk pohon besar ya, kayunya keras, itu bisa dimanfaatkan ya untuk bahan bangunan. Seperti pohon cemara ya, banyak ya yang digunakan ya si kayunya. Kemudian di sini seperti pinus ya, Pinus mercusi pinus atau Casuarina equisetifolia pinus, pohon pinus itu bisa diambil getahnya ya, dimanfaatkan biasanya untuk pembuatan sabun, cat ya, atau pembuatan parfum dan pembuatan souvenir yang lainnya ya. Baik itu dari getahnya ataupun dari kayunya maupun dari eh, bagian strobilusnya juga bisa ya dibuat aneka, baik itu obat-obatan ya, bahan kosmetik ya, bahan sabun ya, ataupun sebagai souvenir juga bisa. Nah, kemudian untuk tanaman seperti kelompok pakis haji atau cikas tadi ya, Cicadidae ya, itu biasanya nih gunakan sebagai tanaman hias ya kalau di Indonesia ya, kebanyakan ya untuk ditanam di depan halaman rumah atau di taman ya, itu bisa terlihat menambah nilai keindahan ya. Jadi bisa digunakan sebagai tanaman hias untuk pakis haji ya, dan memiliki nilai jual ya. Ada harganya ya, bagus ya, nilai jual yang tinggi. Kemudian dari pohon damar juga di sini ya, ada yang dimanfaatkan si getahnya itu untuk industri plastik, tekstil, sama ya industri cat ya, digunakan sebagai komposisi untuk pembuatan cat. Kemudian juga ada yang digunakan sebagai obat dari getah si getah tersebut, obat HIV atau obat penyakit sakit gigi, luka bakar ya, gangguan telinga dan mata ya. Jadi banyak sekali manfaat dari tanaman Gymnospermae. Dan yang tak kalah penting yaitu secara umum yaitu untuk Geneticae ya, atau kelompok genetum pada genus genetum yaitu melinjo ya, bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan ya, yaitu untuk sayuran yang bisa dibuat aneka olahan makanan ya. Baik itu di sayur atau dibuat emping ya dari tanaman melinjo atau genetum tadi. Dan mungkin untuk lebih luasnya bisa kalian cari sendiri ya manfaat dari tumbuhan Gymnospermae ini, sangat luas sekali ya. Dan untuk yang ini yang familiar ya, yang bisa kita jumpai ya, salah satunya yaitu pohon pinus, pohon cemara itu ya, atau pohon damar banyak dimanfaatkan, diambil getahnya ya, yang sering kita jumpai ya untuk di Indonesia ya, untuk keperluan industri baik itu kosmetik, obat-obatan ya, ataupun produk yang lainnya ya, yang intinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan manusia. Oke, mudah-mudahan ya kalian bisa memahami ya materi ya atau pembelajaran mengenai tumbuhan perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae ini ya. Ingat bahwa tumbuhan Gymnospermae ini termasuk tumbuhan yang melakukan pembuahan secara tunggal. Jadi hanya melibatkan satu sperma dan satu sel telur di dalam menghasilkan bijinya itu. Oke, jadi di sini ya. Selanjutnya kalian di sini diminta untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya, dicari jawabannya ya dari beberapa referensi yang bisa kalian akses dari buku atau dari internet juga bisa ya. Silahkan kalian rangkum materinya ya, kemudian jawab ini tugasnya. Kalian boleh di screenshot ya soalnya ini ya, yang ada di slide ini ya, soal ke-1 ya, di screenshot, dicari jawabannya dengan soal yang ini. Setelah itu kalian
buatkan jawabannya di kertas, boleh di japri ya, boleh secara langsung ya, dititip ke Bapak ya jawabannya. Tapi yang lebih aman yaitu di japri ya, via WA juga bisa ya, atau via email juga bisa. Oke, sekian dulu dari Bapak ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.